Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryanti dari 23PAI 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan sebuah sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpinnya dalam memimpin dan mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan, membimbing, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pengambilan keputusan juga menjadi hal yang penting karena setiap keputusan akan berdampak pada seluruh anggota organisasi dan pencapaian tujuan pendidikan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga menjadi teladan dan motivator bagi timnya. Intinya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Adapun teori-teori kepemimpinan, ada beberapa teori kepemimpinan yang dikenal dan masih relevan sampai sekarang. Yang pertama itu teori sifat. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin lahir dengan sifat-sifat tertentu, seperti percaya diri, cerdas, tegas, dan berwibawa. Artinya, kepemimpinan dianggap sebagai bakat bawaan. Kemudian yang kedua, teori perilaku. Berbeda dengan teori sifat, teori ini menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui perilaku. Dengan pelatihan, seseorang bisa menjadi pemimpin yang efektif. Kemudian yang ketiga itu teori situasional. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya memimpin sesuai kondisi dan kebutuhan bawahannya. Kemudian yang keempat, teori kontingensi. Menurut teori ini, gaya kepemimpinan yang efektif dipengaruhi oleh situasi. Ada pemimpin yang cocok untuk kondisi tertentu dan ada juga yang kurang cocok pada kondisi lainnya. Nomor 5, teori transformasional. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk berkembang dan mencapai perubahan positif. Kemudian yang keenam, teori transaksional. Kepemimpinan ini berdasarkan sistem penghargaan dan hukuman. Pemimpin memberikan reward bagi bawahan yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan. Kemudian teori yang terakhir itu ada teori karismatik, yakni pemimpin karismatik mampu mempengaruhi orang lain dengan pesona, keyakinan diri, dan visi yang kuat. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik untuk memecahkan masalah. Keputusan yang baik harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan data dan analisis. Dalam pendidikan, keputusan yang tepat membantu meningkatkan mutu sekolah, kualitas pembelajaran, dan hubungan kerja dalam organisasi. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama itu menentukan dan memahami masalah. Maksudnya, pemimpin harus mengetahui akar masalah secara jelas, bukan hanya melihat gejalanya sehingga solusi yang diambil tidak salah sasaran. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi, artinya mengumpulkan data yang akurat melalui observasi, wawancara, atau penelitian agar keputusan tidak berdasarkan asumsi. Yang ketiga, menyusun alternatif solusi. Maksudnya membuat beberapa pilihan solusi yang realistis dan sesuai kondisi organisasi agar tersedia berbagai kemungkinan penyelesaian. Keempat itu mengevaluasi alternatif. Artinya menilai setiap alternatif dari sisi efektivitas, biaya, waktu, risiko, dan dampaknya sehingga dapat dipilih solusi yang paling aman dan tepat. Kemudian kelima, memilih alternatif terbaik. Maksudnya memilih satu solusi yang paling efektif dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, risiko, dampak, dan efektivitasnya. Keenam, mengimplementasikan keputusan. Artinya menjalankan keputusan dalam bentuk tindakan nyata dengan mengatur angka kerja, pembagian tugas, dan waktu pelaksanaan. Dan terakhir itu mengevaluasi hasil, maksudnya menilai apakah keputusan berhasil, apa hambatannya, dan apa yang perlu diperbaiki untuk keputusan berikutnya.
Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan dan pengambilan keputusan merupakan dua aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi, terutama dalam bidang pendidikan. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain, mengambil keputusan secara bijaksana, serta menerapkan teori kepemimpinan sesuai kebutuhan. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.